Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu yaitu Dr. Anda Sinta Saraswati Konselor MPD, dan kami kelompok 5 yang beranggotakan Haidar Farhan dengan NIM 341420085, kemudian ada Anida Salsabila dengan NIM 341420089, dan yang terakhir ada Saidatul Aulia dengan NIM 341420090. Di sini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang sosiologi perkotaan. Dan di sini, kami juga akan mendemonstrasikan bagaimana seorang guru mengajarkan materi sosiologi perkotaan kepada murid-muridnya. Selamat menyaksikan. Oke, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama Bapak Haidar Farhan. Kalian boleh sebut Bapak Haidar atau Bapak Farhan ataupun Bapak Aan, itu terserah kalian sendiri. Nah, oke, baik. Untuk pada hari ini, apakah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ataukah mungkin kayak ada yang galau atau kayak masih kena serangan insecure karena doi punya mantan baru atau kayak gimana tuh? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Berhubung kita sekarang sudah ada di kelas, maka Bapak akan perkenalkan terlebih dahulu mata kelas hari ini yaitu pelajaran sosiologi. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait sosiologi, khususnya sosiologi perkotaan. Nah, oke, baik. Berhubung saya tadi sudah bilang ya untuk kalian, apa sih yang pertama kali ada di benak kalian terkait pelajaran sosiologi? Sosiologi. Apa itu? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, sosiologi itu adalah sebuah ilmu kemasyarakatan. Dia tuh, yang saya ketahui itu, dia tuh mempelajari sebuah struktur sosial dalam proses-proses sosial. Dan kan kalau di dalam sosial itu kan kayak ada strukturalisasinya. Nah, jadi di sosiologi juga terdapat perubahan sosial. Nah, ini makanya peran sosiologi di kalangan masyarakat tuh sangat penting, Pak. Gitu menurut saya. Oke, baik. Jadi dari saudari Nida itu tadi berkatakan bahwa sosiologi itu sangat berkaitan tentang masyarakat, yang mana di dalamnya itu ada struktur sosial dan beberapa komponen yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita melihat sosiologi secara lebih detail ya, bisa kita telusur dari yang katanya itu sendiri. Sosiologi itu dari dua kata, socius dan logos, yang berarti socius, masyarakat atau teman dalam bahasa yang Yunani, dan logos yang berarti ilmu. Bila digabungkan yaitu ilmu tentang teman atau ilmu tentang masyarakat. Secara etimologi, jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau teman. Nah, apabila kita kerucutkan lagi lebih luas pandangannya, bisa kita tarik kesimpulan sosiologi yaitu ilmu yang berkaitan tentang interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain, kita mempelajari hubungan antara manusia dengan manusia, entah itu hubungan fisik, perasaan, ataupun yang lainnya. Contoh saja begini, kita hidup tentu tidak sendirian di dunia ini. Kita hidup berdampingan dengan banyak manusia. Tentunya untuk dapat hidup berdampingan ini, kita perlu sekali mengenali dan belajar bagaimana untuk cara hidup berdampingan. Nah, sosiologi di sini kita melihat hubungan tersebut yang ada di masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tentu dalam sosiologi ada ini ya, kita ada ciri-cirinya. Yang pertama itu non-etis, di mana sosiologi itu tidak melihat sesuatu itu baik atau buruk. Jadi kita melihat sesuatu itu secara real, tidak ada pandangan moralitas terkait hal tersebut. Yang kedua, sosiologi itu kumulatif. Jadi kita melihat berbagai sudut pandang itu dari teori-teori yang sebelumnya, lalu kita perbaiki agar menjadi yang lebih baik. Dan yang kedua dan yang ketiga, sosiologi itu empiris, berdasarkan pengalaman real dari kita sendiri, dari ilmuwan yang meneliti kajian ini. Dan yang terakhir itu apa? Tahu? Ada yang tahu? Yang selain tiga itu non-etis, terus kumulatif, dan empiris, tahu? Yang terakhir tuh teoretis. Jadi kita melihat suatu kajian itu berdasarkan teori-teori yang ada.
kita mengkaitkan pengalaman yang ada di lapangan dengan teori-teori yang ada seperti itu. Nah, tentu nih buat kalian anak SMA pasti bertanya, Bapak, kenapa kita harus belajar sosiologi? Pak, kenapa sih belajar sosiologi? Kan masyarakat mah, ya udah aja kita mah bermasyarakat gitu. Seperti ini anak muda, seperti ini. Jadi, masyarakat itu telah kita ketahui kan plural ya. Banyak keberagaman, dari kita pun tentunya pasti berpikir-pikir kok bisa gitu masyarakat itu plural. Nah, oleh karena itu, kita belajar sosiologi itu agar kita mengetahui bagaimana sih cara masyarakat itu bertindak, berperilaku, melakukan hubungan dengan orang-orang lain. Kalau misalkan kita tidak mempelajari itu, pertama, nggak bakal ada yang namanya ilmu politik. Kenapa? Kok bisa sih nggak bakal ada yang namanya ilmu politik? Ilmu politik kan, dia kan bagaimana caranya untuk dapat bisa mengisi atau menguasai suatu jabatan. Tentunya untuk mendapatkan itu, kita pasti mempelajari hubungan-hubungan perilakunya dong. Nah, di situ sosiologi menilai hal tersebut. Selain itu, contoh nih kalau misalnya kita tinggal di perkotaan, siapa di sini yang tinggal di daerah perkotaan? Kamu, Nida, di mana? Ya, kamu tinggal di mana? Di Bekasi. Oke, baik. Buat selanjutnya, buat saudari Caca, sekarang kan tinggal di Semarang. Apakah kamu sebelumnya itu pindahan atau yang asli Semarang tuh, kalau saya boleh tahu? Saya dulu tinggalnya di Kota Batam, Pak. Oh, Batam ya. Oh, Batam. Nah, oke, lanjut. Sebelumnya kita akan yang membahas lebih rinci terkait sosiologi. Di sini saya ingin menekankan ya buat kalian semua bahwa dalam sosiologi itu kita banyak peminatannya loh. Ada sosiologi pembangunan, ada sosiologi pedesaan, perkotaan, gender, agama, pendidikan, politik, bahkan filsafat sosiologi. Nah, namun dari berbagai peminatan yang telah disebutkan tadi oleh saya, kita pada hari ini akan lebih berfokus terhadap sosiologi perkotaan. Nah, sebelumnya, apakah di sini ada yang tahu apa itu sosiologi perkotaan? Apakah kalian baru pertama kali mendengar apa sih itu yang sosiologi perkotaan? Oke, akan saya jelaskan sedikit. Jadi sosiologi perkotaan itu kajian sosiologi yang membahas terkait hubungan interaksi yang terjadi di masyarakat perkotaan. Baik itu dalam segi struktur sosialnya, bahkan hingga ke pola-pola hubungan. Dengan kata lain, fokus kajian dalam peminatan ini yaitu masyarakat perkotaan. Emangnya kenapa sih masyarakat perkotaan perlu dikaji? Kan bukannya masyarakat perkotaan itu, mereka kan dalam tanda kutip tuh udah modern, yang tidak menarik untuk dikaji. Bukan seperti itu. Masyarakat kota itu, dengan modernitasnya yang ada, menghasilkan sebuah pluralitas yang dapat kita kaji. Contoh, dalam masyarakat perkotaan, tentu kita menemui banyak sekali kesenjangan sosial. Contoh Nida, kamu kan dari Bekasi. Apakah kamu pernah lihat nih, ada gedung, lalu dalam beberapa meter ada perumahan kumuh? Apakah itu kesenjangan sosial? Iya, Pak. Iya, betul. Nah, selain itu, di sosiologi perkotaan ini, selain ada kesenjangan sosial, kita pun melihat permasalahan urbanisasi sosial. Permasalahan urbanisasi. Sebagai seorang warga negara Indonesia, yang mana Nida dan Caca dan saya yang tinggal sekarang, kita berdomisili di Semarang, tentu kita melihat Semarang sebagai kota besar. Apakah menurut kalian Semarang sepenuhnya orang Jawa ataupun yang lainnya? Tentu tidak, bukan. Ada orang China di sana, Tionghoa, ada orang Sunda, ada orang Batak, Arab, dan bahkan yang lainnya. Mengapa mereka melakukan urbanisasi ke Semarang? Pertama, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Tentunya pusat pemerintahan, pusat ekonomi yang ada di Jawa Tengah berpusat di Semarang. Roda perekonomian berjalan dengan cepat di Semarang, sehingga menjadikan Semarang kota yang berkembang di Indonesia. Dan pun Semarang menjadi banyak penduduk, sehingga menghasilkan banyak sekali pendatang-pendatang baru, urbanisasi, dan itulah yang disebut dengan urbanisasi. Dan yang terakhir, kita ada pembahasan terkait
bila kita berkaca tentang sosiologi perkotaan, saya memiliki sedikit PPT nih. Apakah saya boleh di share screen? Boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Boleh, Pak. Silahkan. Tadi anak-anak, bentar lagi kita akan. Apakah share screen saya sudah terlihat? Pasti tentu sudah ya. Belum, Pak. Nah, tadi Sudah. belum. Sudah. Oke, ini ada terkait ini ya, ada yang sosiologi perkotaan. Jadi di PPT ini dijelaskan bahwa sosiologi perkotaan itu kayak adalah cabang ilmu yang mengkaji analis. Tuh, bisa kalian lihat ya di PPT. Kita untuk slide selanjutnya. Nah, kalau kata Max Weber tuh kota itu apa sih? Kalau kata Max Weber tuh beliau tuh bilang kota adalah suatu tempat apabila penghuni tempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Kalau menurut Wills, sebuah pemukiman yang penduduknya relatif besar, padat, panen, dan dihuni oleh orang yang heterogen. Kalau menurut Chris Taylor, kota berfungsi menyelenggarakan penyediaan jasa-jasa dari berbagai daerah lingkungan. Dengan kata lain, kota dilihat sebagai suatu tempat yang besar, padat, ataupun dijadikan barometer untuk terjadinya proses ekonomi di satu tempat tersebut. Nah, terus untuk yang pengklasifikasian kota tuh ada berapa sih? Nah, ini bisa kalian lihat di PPT ini untuk skala dari 10.000 hingga 100.000 jiwa itu adalah termasuk kota kecil. Lalu untuk yang selanjutnya, bila mana lebih dari 100.000 hingga 500.000 jiwa itu yang kota sedang. Dan bila di atas 500.000 jiwa hingga 1 juta itu adalah kota besar. Dan untuk yang terakhir ada metropolitan, kota yang lebih dari 1 juta jiwa penduduknya. Kota-kota metropolitan di Indonesia seperti yang kita tahu, yang pertama ada Jakarta, yang mana penduduknya hingga sampai 10 juta lebih. Yang kedua ada Surabaya, Bandung, dan termasuk Semarang pun masuk dalam pengklasifikasian metropolitan. Namun perkembangan, nah tentu kalian berpikir ya, ini sosiologi perkotaan ini mengapa sih bisa berkembang gitu? Kenapa sih bisa ada sosiologi perkotaan? Bila kita lihat dari slide yang ada di sini, perkembangan sosiologi perkotaan itu terjadi di Amerika, yang mana yang terjadi pada sekitar abad ke-19. Proses urbanisasi sejak abad ke-19 hingga 20 awal merupakan titik penting yang memandai AS sebagai sebuah negara. Fenomena tersebut oleh Chicago School of Sociology dikembangkan teorinya dalam berbagai penelitian perkotaan melalui penelitian kuantitatif dan etnografi. Dengan kata lain, sosiologi perkotaan ini lahir di Amerika di saat Amerika dalam fase perkembangannya cukup luar biasa di kala itu, yang mana pada abad plural dan membuat ilmuwan sosial ingin mengkaji terkait heterogenitas dari masyarakat Amerika yang ada di sana. Oke, kita ambil contoh. Setiap tanggal 1 Mei sering diadakan May Day, benar tidak? Nah, acara May Day ini diperingati untuk Hari Buruh, untuk kesejahteraan buruh. Kita lihat di sini konflik yang terjadi antara buruh dengan para atasannya disebabkan oleh satu, upah buruh yang terlalu minim. Buruh ingin menaikkan upah mereka sehingga mereka dapat lebih sejahtera. Namun di sisi lain, bila perusahaan menaikkan upah buruh, ongkos produksi dan juga untuk biaya maintenance sebuah perusahaan pun tentunya akan berkurang, dan itu bisa berpengaruh terhadap revenue dari perusahaan itu sendiri. Makanya konflik ini banyak sekali kita amati. Ini adalah contoh konflik vertikal yang sering terjadi di kalangan masyarakat perkotaan. Oke, sebelumnya saya udah kasih tugas belum di LKS? Belum, Pak. Oke, coba nanti itu kalian diisi tugas LKS yang halaman 45. Terus jangan lupa diisi yang esai dan juga pengayaan sama yang bagian 3. Dan itu dikumpulkan minggu depan. Oke? Baik, Pak. Oke. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada
pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan telah selesai dan saya akan stop share screen dulu ya terlebih dahulu. Okay. Thank you for attending this Zoom meeting, and I hope you are very well in this situation, and don't forget to stay away and take care of your families in this situation, and see you goodbye. I'm Mr. Haidar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yo, sama-sama. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.